Terima kasih buat atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas terkait dengan peta konsep yang saya bahas di sini, yaitu konsep industrialisasi. Ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu mengenal dan mengetahui industrialisasi. Industrialisasi merupakan kemajuan tenaga produktif menjadi lebih modern, dapat diakses secara massal dan tinggi kualitasnya. Tanpa kemajuan tenaga produktif, negara ini tidak akan punya ketahanan ekonomi untuk menghadapi ancaman. Tanpa ketahanan ekonomi, kedaulatan negara ini, terutama kedaulatan rakyat, berhenti atas cita-cita. Adapun perdagangan lain mengatakan bahwa industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencairan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri atau industrialisasi. Juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam, seperti gaji dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungan dengan invasi teknologi. Kemudian dalam industrialisasi ini ada pun perubahan filsuf manusia, di mana manusia mengubah pandangan lingkungan sosial menjadi lebih rasionalitas. Tindakan didasarkan atas pertimbangan dan dengan efisientasinya. Kemudian yang kedua, unsur-unsur industrialisasi. Di dalam unsur-unsur industrialisasi ini terbagi atas 4. Yang pertama yaitu masyarakat melakukan produksi dengan mesin. Kemudian yang kedua itu berskala besar, dan yang ketiga itu pembagian kerja teknis yang relatif kompleks. Yang keempat itu kemudian menggunakan tenaga kerja yang keterampilannya itu beragam-ragam. Kemudian dampak yang ketiga yaitu yang menjadi poin terakhir, yaitu dampak permasalahan di dunia industri. Di sini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu sosial, kelas atau gender dan konsumsi. Posisi sosial telah membuat perbedaan yang besar mengenai bagaimana individu dapat termasuk ke dalam budaya atau di dalam keanekaragaman. Menjadi penting untuk memahami tentang signifikasi dari kelas dan gender tersebut. Kemudian yang kedua yaitu fisiologi. Industri ini secara langsung itu maupun tidak langsung itu akan membentuk suatu peran yang dimana oleh para pelaku industrialisasi baik fisik maupun psikisnya. Kemudian yang ketiga itu mengenai hukum. Pemerintah melakukan inventarisasi langsung ke dalam kegiatan industri, mirip dengan kegunaan yudikatif untuk melibatkan diri secara langsung ke lapangan industri. Brown 1966 mengatakan dalam 3 hal di sini. Yang pertama yaitu menyatakan bahwa pihak hukum baru mau melibatkan diri jika pihak perusahaan berubah suatu tindakan di mana pihak lain di luar perusahaan melakukan dirugikan oleh tindakan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu yang menjadi poin keempat yaitu ekonomi. Perkembangan dalam sektor industri ini telah berkembang pesat dan telah mengubah sebagian besar kehidupan kita. Mengapa mengubah kehidupan kita? Karena dengan kondisi ekonomi kita ini bisa dilihat dan dapat memenuhi kehidupan sehari-hari kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf Ibu, dan terima kasih banyak Ibu.